Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Salam sejahtera dan sehat selalu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Dian Suatun Sakinah dan kedua teman saya yaitu Linda dan Nanda Ayu Safira. Kali ini akan membahas salah satu topik mengenai metode penghindaran pajak berganda. Salah satunya metode kredit fiktif atau tax sparing method. So, untuk kalian yang penasaran dan bertanya-tanya, tenang aja karena sebentar lagi rasa penasaran kalian akan terjawab di video ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay di depan gadget kalian dan tonton terus video ini sampai habis. Apa sih pajak berganda ini? Dalam artian yang lebih luas, pemajakan berganda ini meliputi berbagai bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya yang lebih dari satu kali. Hal ini dapat berupa double taxation atau bahkan multiple taxation. Jadi lebih dari dua atas suatu fakta fiskal, yang mana fakta fiskal ini adalah subjek dan atau objek pajak. Pajak berganda dalam arti luas sesuai dengan negara atau yurisdiksi pemungut pajaknya dan dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda domestik maupun internasional. Kenapa sih dibutuhkan metode-metode untuk menghindari pajak berganda? Karena pajak berganda yang kita tahu dapat merugikan subjek pajaknya karena dikenakan pajak dua kali untuk transaksi yang sama. Kemudian dapat merugikan negaranya karena apa? Karena subjek pajaknya merasa dirugikan dan akan enggan untuk melakukan transaksi internasional atau negara tidak dapat mengenakan pajaknya. Kredit fiktif. Kredit fiktif adalah sebuah metode yang memberikan pembebasan pajak untuk mendorong investor ke dalam negeri. Namun, untuk menghindari pemajakan di negara investor, maka dibuatlah kredit fiktif ini, sehingga pemajakannya bebas untuk di negara lainnya dan negara domisili. Metode ini tidak digunakan di Indonesia. Fasilitas yang diberikan tetap dari pembayaran pajak yang real atau aktual. Mekanisme tax sparing akan membuat penghasilan yang diperoleh investor seolah telah dipajaki oleh negara sumber. Misalkan tarif pajak yang berlaku adalah 12% ketika penghasilan tersebut dibawa kembali ke negara domisili dan akan dikenakan pajak, misalkan 20%. Maka negara domisili akan memberi kredit sebesar 12%. Artinya, negara tersebut hanya berhak mengenakan pajak sebesar 8%. Dengan demikian, tarif pajak efektif yang berlaku bagi investor hanya sebesar 8% dari yang seharusnya sebesar 20%. Dengan adanya mekanisme tax sparing akan benar-benar memastikan bahwa negara domisili tidak akan mendapatkan keuntungan berupa pemajakan yang lebih besar akibat disediakannya insentif oleh negara sumber, melainkan investorlah yang benar-benar mendapatkan manfaat tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan perhitungannya. Misalnya, Tuan A mempunyai penghasilan dalam negeri sebesar 100 juta. Kemudian, penghasilan di luar negeri, contohnya di Panama itu 100 juta. Kemudian, di Panama, si Tuan A tidak membayar pajak karena dia mendapatkan tax holiday. Global income-nya adalah 200 juta. Maka, PPHOP-nya adalah 25 juta. Kemudian, dapat dikurangkan dari pajak di luar negeri yang sebenarnya tidak dibayar. Kita contohkan misalnya, sebenarnya di luar negeri dia terhutang sama 15 juta, tapi dia mendapatkan tax holiday. Nah, maka 15 juta yang sebenarnya tadi tidak dibayarkan, ini dapat dikurangkan di Indonesia, sehingga pajak yang kurang bayar adalah 25 juta dikurangi dengan 15 juta. Nah, ngomong-ngomong tentang tax holiday ini merupakan suatu bentuk insentif pajak. Jadi, di mana tadinya berupa pembebasan atas pajak yang dibayar. Nah, insentif ini ditunjukkan supaya untuk merangsang investasi asing. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tax sparing. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.